Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan saya bahas PP dan bagaimana kejadian yang akan datang perlu kalian sikapi apa kata-kata Mas Bro. Tetap dia riset sendiri dan dalam dunia kripto berisiko tinggi bisa cuan ataupun memble mendadak. Tidak lupa saya sampaikan yang lagi pada mudik, mudah-mudahan selamat sampai di tujuan masing-masing, bertemu dengan keluarga, tentunya kebahagiaan yang tidak tidak bisa dibayangkan kebahagiaan seperti apa, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hari Lebaran yang mana kumpul dengan sanak famili yang sudah mungkin tahunan tidak jumpa, ya, dengan mencari nafkah demi keluarga, akhirnya ketemu di hari Lebaran yang sangat bahagia. Bukan kayak Mas Bro saat Lebaran berpisah. Iki piye. Mudah-mudahan Lebaran ini tidak berpisah tapi bertemu ya. Luar biasa kalian, mudah-mudahan selamat dan hati-hati di jalan, tetap kontrol diri, terutama kendaraan harus betul-betul kondisi fit. Dari air radiator itu yang penting, ataupun ban-ban, kadang-kadang ban sudah gundul main jalan saja. Yang penting sampai rumah jangan ya, sangat berbahaya karena laju kendaraan sekarang di tol sangat kenceng-kenceng, harus kondisi fit tentunya supaya kalian selamat sampai di tujuannya masing-masing. Tidak terasa 3 hari lagi puasa berlalu. Mudah-mudahan kita semua menjadi terlahir fitrah kembali, bebas dosa dan noda. Langsung saya bahas mengenai PP. PP sebetulnya koin apapun sudah mencapai target, banyak yang naik 10 sampai 20% dan Mas Bro infokan dari kemarin-kemarin seminggu yang lalu ketika Trump mengatakan bahwa perang akan dihentikan, disitulah harga lagi turun dalam banget, kalian masuk. Sekarang target TP sudah kena sebetulnya karena besok VOMC, biasanya sebelum VOMC itu market cenderung ngepam duluan. Pas VOMC meeting nanti kalau Powell berkutakan mengeluarkan racun maka terjadi koreksi, dan sekarang saatnya TP untuk masuk lagi saya loh ya, itu nanti di saat tanggal merah Lebaran, itu kan tanggal merah, jadi biasanya koreksi volume agak mengecil, kalian bisa masuk di situ. Akan tetapi kalau untuk keseluruhan jangka menengah sampai April, saya rasa turun kayaknya nggak dalam, dan koreksi di hari Lebaran itu juga belum tentu terjadi. Karena dalam yang terjadi tahun 2021 menjelang Lebaran sampai habis Lebaran itu ngepam luar biasa. Jangan melihat harga kondisi saat ini, jangan sampai kejebak harga murah. Kalian takut atau CL, yang namanya kripto itu hal yang biasa, sering terjadi, dan saya sampaikan waktu bear market itu harga sangat murah sekali, BTC 250 juta, Solana hanya 170.000, pokoknya harga itu kayak XRP nggak ada harganya, semua turun. Waktu itu untuk masuk itu justru orang pada takut. Nah, kondisi saat ini BTCD masih di atas dan arahnya akan ke bawah. Sekarang harga juga belum naik tinggi banget. Polygon masih 1.700-an, Cardano masih sekitar 4.000 sekian. Ini kesempatan emas untuk masuk. Kalau nggak cuan sekarang ya nanti habis Lebaran. Tapi intinya kesabaran diuji di sini, dan koin-koin yang berfundamental seperti BTC, ETH, BNB, Solana, NIR Protocol, ICP, meme coinnya PP, ya udah saya sampaikan berkali-kali, kondisi turun kayak apapun dan fundament yang bagus dengan holder yang kuat, investor yang orang-orang besar semua, nanti pada saatnya nanti akan naik yang kalian terbelalak mata kalian ya. Ketika nanti Polygon harganya 15.000, ketika Cardano 20.000, ketika BNB 20 juta lagi, ETH ratusan juta, BTC diperkirakan akan 2, sekian M, kalian nanti baru kebingungan, baru masuk di pucuk kebanyakan retail yang itu membuat kalian hobi sangkut ataupun hobi kere ya. Jangan ya. Dengan kita lihat di sini fear and greed-nya sudah masuk ke 44, artinya sudah mulai FOMO, sudah netral. Ya sudah netral, tapi saya menyampaikan bisa terjadi penurunan di saat Lebaran,
biasanya, tapi belum tentu juga kita FOMC 18 bagaimana hasilnya Powell. Kalau Powell hasilnya positif, dopis, maka langsung lebaran walaupun tanggal merah saya rasakan ngepam, karena dari minggu lalu investor kelas kakap menahan diri untuk masuk dana besar ke market menunggu FOMC meeting tanggal 18 besok yang ada pengumuman dari Fed dengan data-data PPI, CPI, pengangguran, macam-macam yang akan membuat keputusan si Powell tanggal 18. Mudah-mudahan hasilnya topis dan kita akan cuan semua. Sudah 5 tahun nggak ada all season coin dan mudah-mudahan akan terjadi yang mengimpikan cepat kawin, yang mengimpikan Lamborghini Lamborghinul, ya cepat mendapatkan Lamborghini itu ya. Dengan altcoin seasonnya sudah 46/100 ya. Dengan saya gembar-gemborkan untuk kalian, kurang sayang apa saya sama kalian, kurang cuan apa sama kalian, saya tetap ikhlas di sini lahir batin memberikan tutorial untuk kalian dan tidak pakai perhitungan waktu. Segala apapun yang saya inginkan dan semua yang terjadi ini bukan kehendak saya mengikuti alam saja. Kadang-kadang malam main live, kadang-kadang malam main bikin video, tergantung mood yang berjalan, karena kita yang akan terjadi 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, seminggu ke depan kita nggak akan tahu. Semua sudah dituliskan di kitabnya, bahkan sudah saya katakan bolak-balik, sesuatu yang terjadi, bahkan ranting yang patah pun sudah tertulis dalam kitabnya. Tidur pun sebetulnya sudah dikasih sama yang di atas. Kalau waktunya sudah ditidurkan, kita tidur. Walaupun kita mau tidur kayak apa, kalau belum waktunya mendapatkan jatah tidur, kita nggak akan bisa tidur ya. Dan saya sampaikan kemarin sebelum FOMC meeting di minggu lalu, menjelang FOMC meeting dengan historinya akan pump, nanti ketika FOMC meeting kemudian halkis tahu-tahu ngedam lagi ya. Yang penting untuk jangka menengah, jangka panjang dengan kondisi turun seperti ini, BTCD masih di atas, ini sangat tepat untuk masuk altcoin. Oke. Kita akan lihat di sini koin yang selalu saya gembar-gemborkan, nggak menipu kalian, luar biasa. Koin market cap 20 indeks DTP, selalu saya gemborkan koin yang berfundamental, nggak sembarangan koin. Saya nggak mau kalian sangkut ya. Sayangnya kalian cuan. Kalau kalian sangkut, saya yang nangis lebih dulu. Kalau kalian cuan, saya yang akan belakang menikmati cuan. Kalian cuan dulu ya. Karena Mas Bro di sini sebatang kara, nggak punya apa-apa, demi kalian. Mudah-mudahan kalian cuan semua, paling tidak manusia hidup ada manfaatnya bagi orang lain. Bukan hanya omong kosong, bacot belaka, sekali-kali kasar ya. Yang penting adalah fakta, kenyataan, dan perilaku kejadian ataupun bukti nyata di lapangan, bukan hanya omongan ataupun ucapan yang hanya bersilat lidah. Akan tetapi koin CMC ini benar-benar kurang ajar, sampai di list di dalam CMC di atasnya BTC, padahal rankingnya masih di 100 top CMC lebih. Artinya walaupun harganya di atas 2 juta, ini masih sangat murah dengan MC-nya yang masih kecil, dengan punya fundamental, punya CMC. Saya rasa kalian bisa investasi di coin market cap ataupun 20 indeks DTV ya. BTC naik 7% dengan harga hampir 1,3 miliar, ETH hampir 40 juta. Ya luar biasa, kalian bisa pilih-pilih sendiri antara dari top CMC 1 sampai 50, kenaikan nggak sama, rezeki masing-masing dan semua nanti akan merangkak naik ya. Kalau saya memberikan pilihan, saya cari yang fundament yang akan berjangka panjang. Kalian bisa masuk, kemarin Hyperliquid sudah saya kasih tahu, ada Cardano yang punya uang besar, BNB ya, XRP lagi memble juga kalian hajar. Solana koinnya paus ya, meme koinnya ada di PP. Oke, koin pembayaran blockchain saingan XRP kalian bisa masuk ke Chainlink. Untuk koin-koin berbasis AI, AIU banyak sekali. Kalian nggak usah cari AI yang lama, yang baru. Ada yang lama yang namanya NIR Protocol. Dedengkotnya AI desentralis yang sudah dipakai kegunaannya, sudah punya holder dan punya investor.
itu jengkotnya adalah NIR protokol yang sudah naik 15% dalam 7 hari ini. Oke, bisa kalian tembak berbasic check koinnya Aster. PP, wow, rankingnya sudah masuk ke 45 lagi dengan kapitalisasi pasar 27,3 triliun dan sangat luar biasa menghajar koin-koin real project yang ada di CMC seperti Bitget, ICP, semua ketendang. Ya, satu Polygon biasanya kayak gini depth-nya agak soak dikit, ketika yang lain naik sampai ratusan ribuan persen, ini depth-nya panas, langsung akan dibom di bawah ke atas, dia nggak mau kehilangan investornya. Ini koin jengkotnya dari layer 2-nya ETH adalah Polygon ya. Jadi kalian harus paham, ini aja membre WLD koin berbasis AI tapi kalah dengan NIR protokol ya. Untuk koin India selain Polygon ada Cosmos, kalian bisa tembak Kaspa juga. Untuk koin Trump berkutakan kalau naik tinggi tahu-tahu dibanting habis. Saya hindari koin-koin Mbah Trump yang biasanya main tarif saja. Fan, kalian bisa ambil Fan. Salah satu koin yang bagus di jaringan Solana hanya Fan, karena memang ini adalah aplikasi yang dipakai untuk membuat meme coin, itu ada di Fan. Makanya Fan jangan kalian tinggalkan. Decknya Solana adalah Jupiter. Ya, belum saja terbang, semua menunggu FOMC meeting tanggal 18. Kita akan menuju ke grafik dominan. Grafik dominannya masih 59,18, artinya altcoin season masih terbuka lebar karena dari tahun 2021 puncaknya di 65, kemudian terjun sudah di bawah trendline dan ini arahnya sudah ke bawah, tinggal kesabaran saja kalian kuat atau enggak, karena di dalam kripto diuji kesabaran juga diuji kantong mental kita. Dominasi Bitcoin akan segera meruntuh, para trader bersiap-siap kapan altcoin akan muncul. Ya, itu pertanyaan yang sering terjadi. Musim altcoin akan segera datang. Saya tahu, aku tahu, tapi kurasa ini sudah dekat. Peringatan akan membawa terbang. Ini kalau kita lihat di sini yang terjadi memang menurut saya akan terjadi di bawah 50%. Tapi saya ini lagi loading, biasanya nggak ada suaranya, hilang. Oke, untuk altcoin season biasanya BTC-nya akan terjun di bawah 50%, bahkan 37 di tahun 2017 dan tahun 2021 di 40%. Kalau sekarang adopsi makin luas, makin banyak ke BTC, saya rasa di bawah 50%. Ini yang diperkirakan di area merah ini di sekitar 47-an. 47 di bawah 50% mungkin akan terjadi. Tapi saya 50% saya sudah minggat ya buat kawin. Gak usah terlalu serakah banget di area merah ini, harga pucuk. Tapi bahaya sekali karena datanya di dunia ini yang mampu menjual di harga pucuk hanya 2-3%. Yang lainnya semua terseleksi alam, ada yang CL, ada yang udah kabur, terlempar dari permainan kripto. Oke, mudah-mudahan kita cuan semua. Pada semangat. Kita akan lihat perbedaan bagaimana. Ini kalau ini agak loading nih. Yang mana yang cuan, yang mana yang cuan? Koinnya Martini. Siapa Martini? Martini adiknya Martia. Biar nggak kantuk, jam 10 saya baru bangun tadi. Oke, ada 7% dengan harga udah masuk ke 0,06 yang kemarin 0,0. Ini nanti kalau muter-muter gini nggak ada suaranya, tunggu dulu ya. Kacau. Yang cuan siapa? Yang cuan si Martini. Siapa Martini? Martini adiknya Martia. Wah, kacau ini. Masih muter-muter aja. Kalau masih muter-muter biasanya suaranya menghilang dimakan Martini. Oke, mengapa harga PP naik? Jelas, rankingnya masuk 45 dengan harga 0,066601. Pemegangnya naik lagi 1000 order. Luar biasa dengan kapitalisasi 27,3 triliun. Wow, dengan kenaikan volume 228,5
1,88%. Volumenya naik 228,28%. Akankah terbang lagi? Akan mabur ke langit Sabtu, tergantung nanti si Powell ngoceh, halkis atau dopis. Kita akan tunggu Powell mengeluarkan racun ataupun mengeluarkan madu. Ya, jadinya lagunya madu dan racun. Mengapa madu dan racun? Kalau racun di tangan kirimu, madu di tangan kananmu. Madu di tangan kananmu, kan gitu lagunya. Racun di tangan kirimu, aku nggak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Dikasih racun sama Paul kacau ya. Aduh, mungkin cukup. Sudah 15 menit untuk kalian yang ngoceh ya. Mana nggak bisa ngopi lagi. 3 hari lagi kita full ngopi. Ya, kita akan bahas sejenak bagaimana per-PP-an. Apakah PP naik? PP naik 8,86% menjadi 0,00392 dalam 24 jam terakhir. Jauh mengungguli pasar yang lebih luas dan hanya naik 1,25%. Pasar lebih luas keseluruhan global naik 1,25%. Akan tetapi PP lebih tinggi kenaikan 8,86%. Kenaikan ini terutama didorong oleh lonjakan modal spekulatif ke sektor meme coin. Wow, rotasi sektor meme coin dengan banyak token terkait mencatat kenaikan 3 digit. 3 digit sehingga menarik PP naik sebagai pemimpin utama di sektor ini. Oh, mantap ya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.